Oh, sampai di list. Iya, list toh. Yang lain itu ada infonya, ada apa, arti katanya di belakang itu ada kosakatanya. Bu Arya ntar pulangnya ke TMF juga ya? Iya. Oh, ntar bareng ya Bu ya? Terus ntar mau jalan-jalan nggak Bu? Apa langsung mau pulang? Oh, ada janji aja. Oh, ada janji. Janjinya jam jam tujuan gitu nanti ada acara di sana. Oh, gitu. Jadi tadi paling saya telat sampai jam 8, nyampe jam 8. Oh, gitu. Mau jalan-jalan tak? Enggak. Sebenarnya kalau apa tiketnya kan jam 8 toh. Jam 8 baru pergi ke Taichung. Dan kan nggak ada teman. Aduh, Iya gimana sih. nih? Yang kemarin gimana? Hah? Yang kemarin ditemenin sama Mbak Dina sama Diana sama Dina bareng-bareng kita jalan-jalan ke Nova sampai jam jam setengah 8. Terus makan bareng juga. Nah, soalnya kita selalu kayak gitu. Oh, gitu. Adatnya seperti itu. Iya. Kayak gitu. Ya udah deh, ntar aku jalan-jalan sendiri deh. Apa minggu sama manajemen itu. Untuk tugas tesnya Bu, ntar setelah ini ya Bu. Ya. Untuk stakeholder dalam ilmu pengetahuan sama stakeholder dalam sebuah lembaga, dalam perusahaan kan ada stakeholder kayak apa namanya, dalam ilmu bisnis gitu kan, itu juga ada stakeholder. Itu beda nggak Bu atau sama? Lebih bisnis kalau lebih jelas. Iya, saya udah dia pemegang kepentingan. Jadi di mana aja juga sama. Kalau dia tentang bisnis komersial, di mana aja sama. Jadi fungsi dan pengertiannya, mana fungsi peran-perannya stakeholder itu dalam bisnis dan dalam pemasaran itu sama ya? Bukan fungsi sih, tapi Perannya. siapa aja stakeholder itu, dan manfaatnya mereka itu apa dalam dalam siklus bisnis itu apa, itu sama. Oh, sama. Oh, oke. Yang beda adalah kepentingannya. Jadi stakeholder kan banyak. Nah, tingkat pentingnya mereka bagi suatu perusahaan itu pasti akan berbeda-beda. Sebenarnya saya ingin memberi kasus itu tentang stakeholder itu, tapi kelihatannya terlalu susah. Saya kasih kasus, jika perusahaan ini dalam lingkungan seperti ini, stakeholder yang paling penting siapa gitu. Saya suruh analisis gitu, tapi kayaknya terlalu susah. Oh, ada Bu di tutorial itu. Kami juga disuruh analisis kayak gitu. Tapi saya kasih video luar. Oh, ada videonya. Ya. Kalau kami itu kayak gini, kalau ada kamu di perusahaan seperti ini, bagaimana peran kamu dalam mengatasi permasalahan dalam perusahaan tersebut untuk menjelaskan kepada semua karyawan gitu. Biar mereka itu tidak demo, tidak melakukan anarkis apa gitu. Bagaimana kamu mengkomunikasikan? Mengkomunikasikannya gitu. Terus ada lagi utamanya, kalau dalam sebuah perusahaan atau dalam pemasaran gitu kan, ada permasalahan seperti ini, bagaimana cara memecahkannya agar orang-orang yang terkait itu tidak melakukan sebuah apa namanya, melakukan sesuatu tindakan yang merugikan perusahaan kayak gitu Bu. Ada juga kami menjelaskan, jadi kayak simulasi ya, kayak gitu, menganalisis aja kalau kami jadi kayak gini gimana kayak gitu. Ya udah, satu tahun udah dong. Kalau misalnya kasusnya dalam bahasa Inggris gitu, kira-kira kesulitan apa enggak? Kalau saya nggak kesulitan. Ya sambil belajar kan. Kalau yang lain nggak tahu. Dikasih aja.
Nantilah coba. Enggak, ini apa artinya? Nah itu dia. Ini apa? Gitu. Tapi ya tanya, ini artinya apa toh? Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kali ini kita akan mempelajari tentang stakeholder. Kenapa dia stakeholder dimasukkan ke aspek-aspek dasar kunci analisis komunikasi pemasaran? Karena kita dalam mengkomunikasikan rencana pemasaran kita harus menganalisis siapakah yang kita hadapi, siapakah yang kita berikan informasi. Nah, dialah stakeholder kita. Yang kemarin yang saya tanyakan, apa bedanya stakeholder sama shareholder? Kalau stakeholder, kalau arti katanya kan dia pemegang kepentingan. Kalau shareholder dia pemegang saham atau pemilik. Nah, si shareholder itu dia termasuk stakeholder. Karena si shareholder itu juga mempunyai kepentingan atas perusahaan tersebut. Nah, apa sih sebenarnya stakeholder itu? Coba lihat di piramid ini dulu. Biasanya orang kalau menggambar piramid, kalau orang membentuk sesuatu dengan piramid, yang paling atas ini adalah yang paling penting. Kan? Jadi dalam sebuah bisnis, lihat, yang di atas bukan shareholder, bukan juga proses, atau juga bukan biaya, tapi dia melainkan si stakeholder. Kenapa? Karena dalam bisnis, kita dalam menjalankan sesuatu di dunia bisnis, kita dalam mengkomunikasikan sesuatu di dunia bisnis, kita benar-benar harus memperhatikan siapa stakeholder kita. Apakah kita bisa mengkomunikasikan pesan kita, apakah kita bisa mengkomunikasikan informasi kita, dan apakah kita bisa memuaskan mereka. Karena kita dalam menjalankan bisnis, yang paling utama adalah apa? Bagaimana cara kita memuaskan stakeholder kita. Nah, kenapa dalam piramid Kotler ini dia menggambarkan si stakeholder berada di puncak, karena dia benar-benar ingin concern atau memusatkan diri untuk mencari strategi dalam memuaskan si stakeholder. Nah, siapa sih stakeholder itu? Menurut Freeman, stakeholder ialah kelompok-kelompok atau individu-individu yang dapat mempengaruhi atau yang dapat dipengaruhi pencapaian tujuannya. Nah, menurut kamu siapa saja sih orang-orang yang mempengaruhi operasional dalam bisnis? Banyak ya, siapa aja yang dipengaruhi, yang mempengaruhi? Yang mempengaruhi manajemen, karyawan, terus investor, pemerintah, pemerintah juga, terus apa lagi? Distributor, relasinya kan. Nah, terus saluran-salurannya. Kemudian kalau yang dipengaruhi kan konsumen, ini konsumen kah? Ya, enggak. Ada konsumen dan toko-toko kecil itu apa namanya ya? Toko-toko kecil itu retailer. Retailer. Oh iya, retailer. Terus sama apa? Orang-orang di luar dari perusahaan itu akan banyak berlipat. Nah, ini kita ini perusahaan kita. Iya. Ini berada di suatu daerah kan? Di daerah. Terus ini adalah kemungkinan kita, jika ini adalah perusahaan kita adalah perusahaan yang memproduksi sesuatu, otomatis akan mempunyai limbah. Limbah, ya, limbah. Ini termasuk stakeholder kita nggak? Iya. Karena apa? Orang-orang yang tinggal di kita, pabrik kita, atau perusahaan kita, pasti akan dipengaruhi oleh yang kegiatan itu juga termasuk stakeholder kita, meskipun mereka bukan customer kita atau mereka nggak pernah menggunakan produk kita, tapi karena mereka tinggal di dekat pabrik kita dan mereka terpengaruh oleh dampak operasional pabrik kita, maka mereka juga dipengaruhi.
nggak bisa. Nggak bisa dengar. Nggak ada. Oh itu udah. Ya udah. Friend mine, ensure to withdraw his breath. He puts straight to his box. Nggak ini. Bentar. Ya. String. Hello, I think for it. I can't say it from a terminology. Question today is, what is a stakeholder? What do you mean by stakeholder? Who's the stakeholder? Who is the stakeholder? So the question for you is, who's the stakeholder? Who? Have you identified it? Let me introduce you to your story. I need to tell you in advance and those who will be interested in this particular film, because we're using art. So let me introduce you to Spike. Jadi dia berusaha menjelaskan siapa sih sebenarnya stakeholder itu. Brainshaw, what we draw. Years ago, he's called Spike because he's got really spiky hair. And he is Dia blissfully benar-benar unaware. orang yang namanya Spike. Behind him is a large black round object. It's a little string that's connected to Itu dia menggambar sumbu yang ada apinya. Nggak kelihatan ya? Which might just happen to have the word thinking. Yes, this is a ball. Despite this we have. So the question I have for you is, what is Spike, a stakeholder in this project? Often people will look at that and say, well, he's got nothing to do with it. But you know full well that when this plane reaches a bomb, it's certainly going to be affected by it. As I said, blissfully unaware of. So I suppose it depends how you define stakeholder. So let's have a look. Here's mine. A stakeholder is anyone who can influence or is affected by change or thinks they are. So Spike, can he influence? Well, he's completely blissfully unaware. But is he going to be affected? You bet. So yes, Spike is a stakeholder. And if you use this definition, you may find that your project has an awful lot more stakeholders than you initially led to do. So just think, who are your stakeholders? What do you do with the project? More tips and tips on making projects work, go to makingprojectswork.co.uk. Thank you. Oke. Apa sebenarnya yang dia jelaskan tentang siapa itu stakeholder? Ya, stakeholder itu Menurut ilustrasi ya. ya, menurut yang dijelaskan oleh itu adalah pihak orang yang berpengaruh atau dipengaruhi, yang berpengaruh, dipengaruhi dan merasa dipengaruhi oleh sebuah objek, oleh sebuah apa itu tadi? Bom.